Di awal diperlihatkan cuplikan flashback yang membawa kita ke tahun 1989 di kota LA, di mana saat itu terlihat seorang pembalap NASCAR bernama Jack, yang ternyata dia adalah ayah dari Dominic Toretto. Saat itu terlihat pula adik kandung Dom yang bernama Jacob, dan mereka adalah sebuah tim yang solid. Tapi dalam momen balapan itu ternyata terjadi sebuah tragedi besar, di mana ayah mereka harus meninggal akibat kecelakaan besar yang terjadi di lintasan. Hingga akhirnya scene pun berpindah jauh ke masa sekarang. Di suatu tempat terpencil terlihat Dom lagi bercengkrama dengan anak kandungnya dari mendiang Elena yang bernama Brian, di mana saat ini Dom telah resmi menikahi Letty, dan mereka saat ini hidup dalam kebahagiaan juga kedamaian. Kedamaian itu seketika sirna ketika mereka melihat sebuah mobil jeep mendekati rumahnya, hingga mereka pun segera bersiap menjalankan SOP yang harus dilakukan dalam situasi berbahaya. Dengan senapan shotgunnya, Dom bersiap menodongkan senjata itu, tapi siapa sangka yang keluar dari mobil itu adalah si tampan rupawanan karismatik Roman Pierce. Aduh. Ternyata Jang Oman datang ke sana nggak sendirian. Dia membawa Tej dan Ramsey untuk sengaja menemui Dom dan Letty, yang ternyata mereka akan menyampaikan informasi yang datang dari Mr. Nobody. Bahwasanya Mr. Nobody minta bantuan mereka saat tempo hari pesawatnya yang lagi membawa penjahat paling edun, seorang cyber teroris, siapa lagi kalau bukan Cyper, dibajak dan disabotase oleh salah satu agennya yang berkhianat. He caught Cypher. It seems his plane crashed somewhere here. That's the thing. He sent it only to us. But there was a mid-air attack and she was extracted. Dan tanpa pikir panjang, Letty langsung menyetujui untuk ikut dalam misi besar ini. Tapi Dom menolak keras karena berjanji untuk pensiun dan berhenti untuk melakukan misi-misi barbar seperti sebelumnya. Tapi seketika Dom merubah pikirannya saat dia iseng melihat rekaman video kiriman Mr. Nobody, yang ternyata dalam video itu dia melihat sebuah kalung salib yang mirip dengan kalung miliknya, dan menemukan fakta bahwa pelaku utama penyerangan itu adalah adiknya sendiri, yaitu Jacob. Karena hal itulah Dom yang ngerasa kagok belang berontok eker memutuskan untuk ikut dalam misi itu. Dia menitipkan anaknya ke tempat yang paling aman, kemudian Dom langsung menyusul rekan-rekannya. Berdasarkan panduan navigasi dari sinyal SOS, ternyata Ramsey membawa mereka ke Monte Quinto, sebuah daerah hutan belantara di Amerika Tengah. Dan tanpa kesulitan yang berarti mereka berhasil menemukan bangkai pesawat milik Mr. Nobody yang kondisinya udah hancur lebur. Dan faktanya misi terpenting mereka saat itu adalah untuk menyelamatkan sebagian alat canggih bernama Aries, agar nggak jatuh ke tangan orang yang jahat. Setelah alat canggih itu berhasil diamankan, gak lama kemudian datanglah sekelompok pasukan militer mengejar mereka, karena emang mereka saat itu dianggap sebagai musuh yang menyusup ke area perbatasan konflik, hingga kemudian baku tembak pun terjadi. Sementara yang lain udah berhasil kabur, ternyata Jang Oman malah asik baku tembak, hingga dia tertinggal sendirian. Tapi bukan Jang Oman si tampan rupawan namanya kalau dia nggak bisa mengatasi masalah yang seperti ini. Cetek buat dia mah. Adegan yang super edun terjadi saat mereka dikejar oleh para pasukan militer itu. Mereka semua terpaksa masuk ke ladang ranjau yang sengaja ditanam oleh militer setempat, hingga akhirnya Roman terjebak dalam situasi yang mengancam nyawanya. Dan kemudian
Tapi ternyata dia masih selamat. How in the hell are you not dead? Kemudian kejadian paling gak disangka-sangka terjadi saat Letty yang membawa alat canggih itu dikejar oleh kelompok misterius yang sepertinya ingin merebut alat itu. Dan saat Letty hampir terbunuh, tiba-tiba... Ternyata betul, dalang dibalik semua ini adalah Jacob dan faktanya dia adik kandung dari Dom, yang saat ini telah berubah menjadi jahat dan bersekongkol dengan Cypher. Dom kemudian langsung mengejar Jacob yang berhasil merebut Ares. Hingga saat aksi kejar-kejaran itu masih berlangsung, tiba-tiba Tej, Ramsey, dan Roman terpaksa harus menyeberangi jembatan gantung yang menyatukan jurang antara kedua gunung itu. Dan... sementara itu Dom dan Letty yang masih berusaha mengejar Jacob harus pasrah saat melihat Jacob ternyata melakukan aksi terjun bebas ke dalam jurang, yang kemudian dijemput dan ditangkap oleh pesawat stealth atau pesawat siluman. Mereka terus dikejar dan ditembaki dengan rudal oleh helikopter militer yang masih terus mengejarnya, hingga tiba-tiba Dom melakukan sebuah aksi super edun yang di luar nalar. Singkat cerita, atas aksi berbahaya dan melanggar hukum itu, akhirnya Dom bersama timnya berhasil diselamatkan oleh Mr. Nobody. Ya mungkin karena tragedi sabotase itu ya kan? Dalam pesawat itu, semua tim baru menyadari bahwa saat ini musuh utama mereka adalah Jacob, yang saat ini sosoknya baru mereka ketahui. Dan atas pertanyaan rekan-rekannya yang gak percaya atas kenyataan itu, scene kembali berpindah ke masa lalu di hari saat ayah Dom meninggal, yang faktanya kejadian kecelakaan itu terjadi akibat ulah sabotase Jacob yang sengaja merusak mobil ayahnya. Oh, my bad. Semua fakta itu terungkap saat Dom terpaksa membunuh rival ayahnya dan akhirnya dipenjara. Dan saat Dom pertama kali bertemu dengan Leo dan Santos, mereka merupakan ahli mesin yang tahu betul tentang sabotase yang biasa dilakukan oleh kru di pedok dalam sebuah balapan. Después que me compra lo mío real. Ilusión. Real. Toda una ilusión. Ilusión. Leo. Santos. No. El equipo mecánica perdieron la carrera de libremente. Pero si esa grieta se abre, Back in the fuel line. Air gets in there, you got a lean condition. Di mana semua itu dilakukan Jacob atas rasa kecemburuannya terhadap Dom, yang selalu dianggap anak emas oleh ayahnya. Dan setelah sekian lama menunggu, akhirnya Dom keluar dari penjara dan kemudian mengungkap aksi bejat adiknya itu. Mereka berdua melakukan pembuktian di lintasan balapan liar untuk membuktikan siapa yang lebih baik di antara mereka. Walaupun akhirnya Jacob tetap kalah dari Dom, dan saat itu dia pergi menghilang entah kemana. Kembali ke masa kini di sebuah markas rahasia di negara Inggris, di mana saat itu Jacob punya timnya sendiri saat dia membelot dari Mr. Nobody. Dan faktanya, saat itu dia mempunyai rekan seorang anak muda kaya raya bernama Otto yang merupakan putra dari seorang pemimpin yang diktator. Di tempat itu pula ternyata Cypher disandra oleh Jacob. Itu semua dilakukannya demi bisa membantu menemukan bagian lain dari teknologi canggih bernama Ares itu. Walaupun sebetulnya Cypher saat ini masih terus berusaha untuk mempengaruhi setiap orang demi misi tersembunyinya. know who you are. You pushed yourself to be faster than Dawn.
East LA is a tough enough place to grow up. Khazar Khan. Genghis Khan's little brother. Sementara itu di tempat lain, semua tim Dominic Toretto diberikan sebuah fasilitas markas rahasia oleh Mr. Nobody yang berlokasi di Lautan Kaspia, sebuah laut yang terkurung oleh Asia juga perbatasan Rusia Eropa. Dan saat itu pula, tiba-tiba Mia datang menyusul mereka ke tempat itu. Let's get to work. Got a little company. Think you noticed me. Mia menjelaskan bahwa saat ini anaknya Dom lagi bersama suaminya, Brian. Kemudian Ramsey menjelaskan tentang benda canggih bernama Ares itu, bahwasanya benda itu mampu mengambil alih semua data kode enkripsi yang digunakan di komputer manapun di seluruh dunia. Dan jika Ares diupload ke sistem satelit, maka pemiliknya bisa menguasai akses apapun di dunia ini, dan bisa mengendalikan kehidupan menjadi tatanan dunia baru dalam sekejap. Atas resiko berbahaya itu, Mr. Nobody membelah Ares menjadi dua bagian, serta mengaplikasikan kunci aktivasi untuk bisa menggunakannya, yang faktanya kunci itu masih belum bisa diketahui keberadaannya. Upload it to a satellite, it will spread like a virus. Both of which are worthless without the activation key. Jacob reboots the world order. Kemudian dengan skill yang dimilikinya di bidang IT, Tej berhasil menemukan sebuah informasi dari transmisi Mr. Nobody yang bisa mengarahkan mereka pada kunci aktivasi itu. Dan dengan mengejutkan, informasi itu mengarah kepada sebuah nama, yaitu Han. Semua kompak bahwa itu merupakan hal yang mustahil, karena yang mereka tahu Han udah lama meninggal saat kejadian kecelakaan di Tokyo dan dibunuh oleh Deckard Shaw. Tapi itulah faktanya, hingga dari sana Dom yang punya sebuah petunjuk yang menguatkan bahwa Han masih hidup. I got this the day Han died. I'm gonna find him. It ended here. Tokyo. Dom punya sebuah rencana, kemudian menyuruh semua tim untuk berpencar demi untuk mencari yang mereka cari. Hingga singkat cerita mereka berbagi tugas di mana saat itu Tej dan Roman diperintahkan untuk pergi ke Jerman untuk menemui Sean, Twinkie, dan salah satu montirnya dulu yang saat itu udah menjadi ilmuwan di Jerman. Saat itu mereka lagi menciptakan sebuah mesin jet yang bisa diaplikasikan ke dalam mobil, dengan tujuan agar mobil itu punya daya dorong yang edun dan menjadi mobil tercepat di dunia. Tapi dalam uji cobanya, mobil itu disandingkan dengan pesawat jet, dan malah hancur karena masih belum sempurna. So you must be Ding Dong's Twinkie? Eyes up, here it comes! Let the race begin! Go, go, go! Wow! Yes! She's still in one piece. Dom yang bertugas untuk kembali ke tempat masa mudanya dulu, yaitu Los Angeles, Amerika, demi mencari informasi tentang Jacob. Dia mendatangi mantan montir ayahnya yang bernama Buddy untuk mencari informasi darinya. Buddy mencoba menyembunyikan dan membela Jacob dengan alasan dia satu-satunya anak keturunan Toretto yang gak punya pamor dan gak punya siapa-siapa, karena dominasi Dom yang selalu dianggap hebat oleh semua orang. Walaupun Buddy akhirnya ngasih tahu bahwa saat ini Jacob berada di Inggris. He's in London. I hope you find your peace. Tanpa buang waktu, singkat cerita akhirnya Dom udah berada di kota London, Inggris, dan untuk memudahkan misi pencariannya, dia menemui nenek nyentrik ibu dari Shaw bersaudara, siapa lagi kalau bukan Magdalene Shaw. Atas bantuannya, Dom berhasil menemukan tempat Jacob bersama komplotannya. Dom langsung disambut oleh Otto, tapi tanpa buang waktu, Dom langsung memasuki tempat itu untuk mencari Jacob, adik kandungnya sendiri. Don't get yourself killed, okay? No, nothing is more powerful than the love of family. This is your kind of party, isn't it, Dom? Setelah bertemu, Jacob mengaku sekarang dia telah menjadi seorang mata-mata tangguh. Mereka sempat mengungkit kematian ayahnya dan saling menyalahkan, hingga akhirnya pasukan Interpol datang untuk menahan Dom. I showed you mercy! Tapi dalam perjalanan, ternyata pasukan Interpol itu adalah Leisa dan timnya yang direncanakan untuk berpihak kepada Dom. Kemudian Dom diberikan sebuah pistol yang di dalamnya terdapat biometrik milik Jacob agar Dom bisa dengan mudah melacaknya. Good? You saw my fine ass in that white dress? Queenie treating you right. Like a princesa. All this cool, this is mine. Huh?
Sementara itu di tempat lain, Letty dan Mia saat itu udah sampai di kota Tokyo untuk mencari Han menggunakan kode alamat Little Mexico di kota itu. Dan seperti kebetulan, saat mereka lagi makan malam, tanpa sengaja mereka pun menemukan lokasi yang dicari. Tapi saat mereka masuk ke tempat itu dan menemukan foto Han bersama seorang wanita, tiba-tiba wanita itu muncul, kemudian mereka diserang sekelompok orang. Mia! Down, now! Baku hantam pun terjadi hingga akhirnya ketiga wanita tangguh itu mampu menaklukkan para pria jarangkung badak yang menyerangnya. Dan kemudian seperti dalam mimpi, akhirnya saat ini mereka betul-betul menemukan Han yang ternyata masih hidup. Mantap! Kembali ke Inggris, Dom yang telah memanggil Ramsey, Tej, dan Roman untuk membantunya melacak Jacob menggunakan sinyal biometrik. Yang ternyata saat itu Ramsey memberitahukan bahwa Jacob lagi berada di sekitar tempat itu. Tapi ternyata Jacob dan komplotannya juga nggak kalah pintar. Mereka menggunakan kekuatan gelombang elektromagnetik agar bisa mengacaukan koneksi internet di sana. Yang faktanya saat itu mereka lagi berusaha mengambil salah satu bagian dari Ares yang ada di Katedral St. Giles di kota Edinburgh. Where go? Roman dan Tej mencurigai kedua orang petugas kurir itu, hingga Roman langsung menghajarnya, dan diketahui mobil itu merupakan tempat menyimpan medan magnet yang menyebabkan kekacauan gelombang elektromagnetik. Hingga saat mereka memeriksanya, tiba-tiba mereka pun ditangkap. Guys, security systems. That's it. Guys? Sementara itu di tempat lain, Dom berhasil melihat Jacob yang saat itu kabur menggunakan kawat seling menuju pelabuhan. Kemudian Dom segera mengejarnya dengan sekuat tenaga. Ramsey juga melihat Otto yang kabur dan Dom menyuruh Ramsey untuk membuntutinya. Walaupun dia nggak bisa nyetir, tapi dengan terpaksa dia mengemudikan mobil curian yang ternyata itu merupakan mobil kurir yang tadi. Ramsey nggak sengaja mengaktifkan medan magnet besar yang ada dalam mobil itu. Tapi karena itulah Roman dan Tej akhirnya bisa mengalahkan musuhnya. Sementara Dom yang saat itu terus berusaha mengejar Jacob akhirnya bisa kembali bertemu dengan timnya dalam mobil magnet itu. Dalam aksi kejar-kejaran yang dramatis itu, Jacob berhasil ditangkap menggunakan kekuatan magnet dalam mobilnya. Singkat cerita, Dom bersama timnya berhasil membawa Jacob ke markas rahasia milik Mr. Nobody itu. Dan yang paling mengejutkan, saat itu pula Mia dan Letty juga berhasil membawa Han dan wanita misterius yang ternyata bernama Sue. Nice clubhouse. Di sana Han menceritakan kronologi yang akan menjelaskan mengapa sebetulnya dia masih hidup. Yang faktanya setelah kematian Giselle pacarnya, tiba-tiba Mr. Nobody merekrut Han untuk bekerja sama secara rahasia dengannya. Dan yang paling mencengangkan, kejadian pembunuhan dirinya pada kecelakaan di Tokyo itu masih merupakan taktik rahasia Mr. Nobody bersama Descartes Shaw, dengan tujuan untuk merubah status Han agar dianggap mati oleh semua orang. Padahal itu semua dilakukan demi misi yang sangat penting yang akan dijalankan oleh Han, yaitu untuk mencuri benda canggih itu, yang ternyata diciptakan oleh ilmuwan Jepang sekaligus ayah dari Sue. Tapi saat itu orang tua Sue harus mati dibunuh oleh sekelompok orang yang juga menginginkan benda itu. I was so excited to go. Mrs. Nobody didn't tell me everything.
By the time I looked out the window, Mom and Dad were Dan dari sanalah Han bertekad untuk menjaga Su layaknya keluarga sendiri. Terlebih saat ini Su merupakan kunci aktivator yang bisa mengaktifkan Ares menggunakan DNA-nya. Tapi seketika itu pula, tiba-tiba pasukan Otto berhasil melacak dan menyerang markas mereka untuk menyelamatkan Jacob. Right there. Di sini kita kembali diberikan sebuah fakta bahwa selama ini Jacob sengaja memancing Dom agar bisa membawa Su ke tempat itu. Dia juga menerangkan bahwa dia membunuh ayahnya sendiri bukan tanpa alasan, karena ayahnya meminta untuk mengalah dalam res naskah itu. Dia lebih memilih mati demi untuk melunasi hutang-hutangnya yang digunakan membesarkan nama Dominic Toretto. Setelah Jacob dan komplotannya pergi dengan membawa Su yang menjadi kunci aktivasi Ares, tiba-tiba Tej melakukan hal yang mengejutkan dengan mengaktifkan medan magnet yang sebelumnya berhasil mereka bawa. Kemudian aksi kejar-kejaran pun terjadi. Saat mereka berusaha menghindar dari kejaran pasukan Jacob, tiba-tiba Dom memutuskan untuk mengorbankan dirinya agar semua penjahat itu mati bersamanya dan berhenti untuk menangkap semua timnya. Masa-masa kritisnya karena tenggelam dalam air, dia mulai berhalusinasi seakan melihat kebenaran yang terjadi di masa lalu. Bahwa emang benar ayahnya melakukan itu semua demi mengalah dari perlombaan dan demi melunasi semua hutangnya kepada rivalnya. Tapi tiba-tiba... Akhirnya Dom kembali pulih dari masa-masa kritisnya karena diselamatkan oleh Letty. Dari sana pula dia dan semua timnya bersiap untuk melakukan aksi balasan demi menyelamatkan Su dan menghentikan rencana gila si tangkurak Jacob. Tapi mereka dihadapkan dengan situasi sulit karena saat ini Jacob udah mempunyai kedua bagian Ares dan Su sebagai kunci aktivatornya. Hingga Ramsey mengatakan jika dia berhasil memancarkan Ares melalui satelitnya, maka itu akan menjadi hal yang mustahil untuk dihentikan. Karena dia nggak bisa meretas satelit kecuali dengan cara brutal, yaitu menghancurkan satelit itu secara langsung. That's exactly what we're gonna do. What? Dari sana Dom memutuskan untuk melakukan aksi gila demi untuk menghentikan Jacob. Sementara itu di tempat lain ternyata Jacob dan Otto telah berhasil meluncurkan satelit milik ayah Otto untuk dijadikan alat pemancar transmisi Ares ke seluruh dunia. Walaupun faktanya ternyata Otto secara diam-diam telah dipengaruhi oleh Cyper, bahwa dia hanya dijadikan budak oleh Jacob layaknya kacung yang harus mengikuti semua perintah majikannya. Otto yang terhasut kemudian balik menjadikan Jacob sebagai bawahannya. Singkat cerita, Dom dan pasukannya berangkat menuju Georgia untuk menghentikan uploading data Ares ke satelit yang diluncurkan itu. Dan yang mengejutkan ternyata Jang Oman dan Tej mempunyai tugas yang sangat mulia, yaitu meluncur ke orbit menggunakan mobil yang telah dimodifikasi oleh Sam dan timnya agar bisa menghancurkan satelit itu dengan cara manual. Walaupun saat itu mereka menggunakan alat seadanya, tapi mereka berhasil meluncur dan masuk ke orbit. Wow! Passing 50,000 feet. Time to get ready, boy. Barely ready to go scuba diving in this old ass thing. Di tempat lain, Dom dan tim masih berusaha untuk menghentikan Jacob yang saat itu berhasil menyuruh Su mengaktifkan Ares menggunakan DNA-nya. Mereka semua berusaha menyelamatkan Su dan menghentikan mobil militer yang super edun itu, karena dalam mobil itulah proses uploading data Ares ke dalam satelit berlangsung. Dengan menggunakan alat medan magnet yang mereka bawa, satu persatu musuh berhasil ditumbangkan, sehingga Jacob pun turun tangan untuk mengatasi Dom dan timnya. Now.
and you took care of this. Jacob menyadari bahwa dia telah dikhianati oleh Otto dan semua anak buahnya, sehingga membuat Jacob sangat murka dan seakan frustasi dengan apa yang dilakukannya selama ini. Dan saat Jacob terlihat lagi dalam situasi kritis, akhirnya Mia menyelamatkannya, karena bagaimanapun juga Jacob masih saudaranya. Dan dari sana Jacob berhasil menggunakan mobil milik Han, kemudian memutuskan untuk bekerja sama dengan Dom menghentikan Otto. Dom yang berkarakter nekat memerintahkan semua timnya untuk menghentikan truk itu dengan cara barbar, yaitu mengganjal ban depannya agar bisa menggulingkannya. Dan tiba-tiba akhirnya Jacob berhasil diselamatkan oleh Dom, tapi masalah belum selesai. Ramsey berusaha menghentikan proses uploading itu dengan caranya sendiri, tapi itu nggak berhasil, dan satu-satunya cara adalah menghancurkan satelit itu. Hingga akhirnya di luar angkasa nan jauh di sana, Tej dan Roman akhirnya berhasil menghancurkan satelit itu walaupun dengan cara nekat dan beresiko mati. Mantap sekali Jang Oman. Kemudian semua berhasil keluar dari truk Edun itu. Tapi saat itu pula ternyata Cypher kembali bangkit dan berusaha untuk membunuh Dom bersama semua timnya dengan menggunakan pesawat siluman. Sehingga Dom terpaksa kembali memasuki truk itu. Dan tiba-tiba Dom berhasil menghancurkan pesawat itu berkeping-keping, walaupun faktanya Cypher melakukan aksi itu secara virtual, dan itu berarti sampai saat ini Cypher belum mati. Akhirnya Dom dan Jacob saat itu kembali bersama. Kakak beradik itu kini menyadari bahwa semua yang dilakukannya dulu adalah kesalahan masing-masing, dan mereka sepakat untuk melupakan dendam di antara mereka selama ini. Kemudian Jacob pergi begitu aja untuk melanjutkan hidupnya sendiri.